Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama untuk materi kuliah praktikum pencelupan 1, kita akan membahas pencelupan kain kapas atau selulosa dengan zat warna direct atau disebut juga direct dyes dengan metode X-House ya. Nah, sebelum mulai ke prosesnya, kita pengarahan terlebih dahulu apa saja yang perlu disiapkan. Oke, yang pertama tentang zat warna direct. Ini sedikit tentang teori dasarnya. Nah, intinya adalah untuk zat warna direct dia memiliki afinitas yang besar. Nah, nanti targetnya adalah ketika mulai ketika akhir pencelupan. Ini yang warna merah adalah zat warna. Jadi nanti zat warna akan masuk ke dalam inti serat. Jadi ini serat. Di akhir pencelupan kita mengharapkan seluruh zat warna berada di dalam serat sehingga terjadi equilibrium atau kesetimbangan pencelupan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk zat warna direct sendiri, teorinya mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi di mata kuliah teori pencelupan. Nah, nanti ada ukuran-ukurannya, yaitu ukuran molekulnya, tipe A paling kecil, tipe C paling besar. Ya, kemudian ini adalah beberapa kekurangannya. Nah, karena kekurangannya zat warna direct ini mudah luntur, maka nanti ada pengerjaan yang namanya earing atau disebut juga fixing. Bisa menggunakan garam logam atau cationic fixing agent. Yang paling umum di pabrik digunakannya cationic fixing agent. Nah, kemudian ikatannya antara zat warna direct dengan selulosa, contohnya kapas, dia akan berikatan secara hidrogen. Jadi ikatannya lemah, ikatan kimianya lemah, ditandai dengan adanya titik-titik tangannya. Jadi tangan yang berikatannya ada garis putus-putus, itu adalah menandakan ikatannya lemah. Ini zat warna direct, yang ini adalah serat selulosanya. Jadi H akan berikatan dengan sel OH-nya. Jadi hidrogen berikatan dengan hidroksilnya membentuk ikatan hidrogen yang lemah. Ya. Kemudian ini secara skematik. Jadi secara skematik kita melihat yang zat warna direct warna hitam, yang putih-putih adalah selulosa. Oke, ini sifat-sifat umumnya, silahkan kalian baca berbagai kelemahannya dan kelebihannya. Kemudian untuk metode pencelupannya, yang paling disarankan adalah metode X-House dengan suhu hangat antara 80-90 derajat Celcius. Ini harus ditambahkan pembasah dan elektrolit dengan waktu yang lumayan lama ya, 1 jam. Kemudian bila suhunya mau di 100 derajat Celcius, laju difusinya akan lebih cepat sehingga memerlukan waktu yang lebih singkat. Dan penambahan pembasah dan elektrolit yang lebih sedikit. Nah, untuk continue dan semi continue memang tidak disarankan. Nah, kemudian untuk after treatmentnya ada pengerjaan earing yang tadi sudah dijelaskan dulu di awal. Yang paling umum digunakan adalah dengan zat pemfiksasi kationik. Jadi earing ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan luntur warnanya, alias warnanya agar tidak mudah luntur pada saat nanti pencucian. Ya, earing ini gunanya untuk mengikat zat warna dengan zat warna, gitu ya. Nah, zat earingnya adalah berupa kationik. Bisa juga dengan garam logam. Jadi nanti logam-logamnya akan mengikat 2 atau 3 zat warna sehingga tahan luntur warnanya lebih baik. Nah, untuk diagram alir prosesnya kita akan melihat bahwa di sini harus persiapan dulu bahan bakunya, kainnya harus ready for dye atau benangnya harus ready for dye.
siap untuk dicelup. Dan juga kita harus siapkan larutan pencelupannya, menghitung resep dan sebagainya. Kemudian dilakukan proses pencelupan, kemudian ada tambahan nanti proses iring. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian sabun untuk menghilangkan zat sisa-sisa pencelupan, zat warna, zat pembantu, dan sisa-sisa zat iring yang tidak menempel di kain atau di bahan. Dan setelah pencucian sabun akan dilakukan pembilasan dan pengeringan, lalu kemudian evaluasi. Nah, ini contoh resep pencelupannya. Nah, nanti resep pencelupannya silahkan mengikuti di tugas yang sudah diberikan ya, sekaligus nanti ada variasinya. Nah, ini juga contoh resep iringnya. Nah, kemudian untuk skema proses, karena memakai metode exhaust, skema prosesnya adalah suhu dan waktu. Memakai grafik suhu dan waktu. Nah, nanti di sini zat warna, natrium karbonat, dan pembasah akan dimasukkan di awal bersama-sama dengan kain. Kemudian dilakukan pengadukan 10 menit dengan suhu kamar. Nah, baru setelah suhunya akan dipanaskan, dimasukkanlah garam atau natrium klorida sampai suhu optimum. Kemudian baru dihitung waktu optimumnya selama 60 menit. Kemudian setelah 60 menit suhunya diturunkan kembali kurang lebih di 60 derajat Celcius, waktunya 10 menit kurang lebih. Setelah itu ini ada garisnya tidak menyambung, berarti artinya ini drain atau larutan celupnya dibuang, ganti dengan larutan baru yang berisi CFA atau cationic fixing agent gitu ya, dan asam asetat. Kemudian ini dilakukan proses iring, baru dilakukan proses pencucian sabun. Jadi setelah iring ganti larutan dengan larutan pencucian sabun. Nah, nanti fungsi zatnya silahkan kalian pelajari masing-masing. Untuk tiap-tiap zat ada fungsinya masing-masing. Ya, saya rasa untuk pengarahan saya rasa cukup. Yang perlu diperhatikan tadi skema proses, fungsi zat, dan juga diagram alirnya, serta variasi ya. Nanti ada variasi sesuai dengan tugas, misalnya variasi konsentrasi zat warna atau variasi pembasah dan lain-lain. Oke, saya rasa untuk pengarahan pencelupan kapas cukup. Nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana prosesnya dari mulai awal mempersiapkan bahan dan larutan celup hingga evaluasinya.